dari sini langsung berasa. Gitu ya. Saya mulai dari sini dulu kalau gitu ya. Hai, pagi ini aku sampai di ISMC. Jadi aku tuh punya keluhan shin splint. Udah agak lama, sakit banget. Selama ini aku abaikan. Berasa biasalah penyakitnya pelari ya. Kalau sakit sedikit abai. Tapi kemudian begitu udah sangat cedera sampai aku nggak bisa jalan, aku menyerah. Jadi kadang kita tuh suka nggak sadar, saking merasa sehat, tapi padahal kita nggak sehat. Jadi ini aku lagi shin splint yang cukup parah, udah berbulan-bulan aku menderita. Jadi ini aku ke SMC, mau ketemu dokter. Kita masuk yuk. Kaki saya ini beneran yang udah parah kayaknya dok, sampai yang bener pincang. Itu beneran sepanjang karir sepanjang karir lari. This is the best moment in my life sih. Sinapis itu adalah otot sebenarnya sih, jaringan otot. Iya. Yang atau dia robek. Di antara tulang kering itu dok. Yes, itu ada otot kecil kan di situ ya. Oke. Cek. Tadi kan mulai dari sini ya. Iya dok. Yang kita lihat tuh yang di atas ya. Ototnya yang mana sih dok? Nah, itu tuh yang kelihatan. Yang putih? Iya. Oh. Yang di bawah ini tuh udah bukan tuh. Oh. Kalau itu kita nggak bisa lihat tulang. Oh sih. Ini kayaknya ada yang sakit ya. Yang jelas nggak ada robekan sih. Enggak ya? Iya. Kalau robekan itu. Tapi lama banget ya dok sakitnya ya? Nah itu dia karena peradangan ya. Mungkin dulu ada robekan tapi kan ini udah nggak ada nih. Oh gitu. Sampai radang. Udah nggak. Beneran bengkak tuh dok? Iya. Itu radang. Bengkak tuh berarti radang dia. Mungkin pada saat itu dia ada robekannya ya. Sampai bengkak. Tapi ini sih nggak kelihatan. Saya udah beberapa kali terapi yang berendam air es itu loh dok. Ya. Itu oke ya? Mungkin kalau untuk mengurangi peradangan. Cuma dari tadi sih saya nggak ada yang robek. Syukurlah. Syukurlah ya. Kaku pun dok kayak radang aja. kaku gitu? Oh kalau kaku kan udah pasti bisa dilihat hari ini. Oh I see. Kalau cuma bisa dirasakan sih. Iya. Ini sakit nggak ya? Enggak sih dok. Nggak ya. Itu ya. Tidak ada robekan. Syukurlah ya dok. Kalau sampai robek gitu dok dia harus diterapi sih memang ini. Intinya dia harus kuat lagi untuk bisa dipakai. Kalau dia robek kan proses penyembuhannya akan lebih lama. Harus beneran full rest gitu. Yes, kalau boleh sih istirahat dulu. Nggak lari dulu. Sama sekali nggak lari gitu. Iya kalau lagi robek ya. Mungkin waktu itu dipaksain. Ada robekan, tetap lari, akhirnya lama prosesnya. Iya sih, memang sih kalau itu. Cuma ada radang aja sih sedikit tuh di dalam itu. Kelihatannya dok. Iya. Itu radang ya. Cuma ya ini sebenarnya ya. Nggak separah waktu itu ya. Oke. Yang penting itu tadi nggak ada robekan.
hari ini aku udah menjalani serangkaian pemeriksaan dan juga terapi. Tadi ketemu Dokter Z Boro. Dokter Z bilang spleen saya ini sebetulnya memang sudah kronik ya, dan karena udah lama saya biarkan. Lalu tadi sempat di USG biar kelihatan lebih detail apa yang terjadi dengan kondisi spleen saya di USG, dan di situ dokter bisa melihat apakah otot saya di bagian tulang kering ini ada yang mengalami robek atau apa, dan syukurlah menurut dokter tidak ada yang robek. Berarti ini karena memang kondisi terlalu overuse, overtraining dan lain-lain. Karena saya tetap lari walaupun sudah cedera, spleen itu sudah saya abaikan sudah berbulan-bulan, tapi saya tetap lari gitu. Nah, itulah kondisi bandel ini yang membuat spleen saya nggak sembuh-sembuh berbulan-bulan. Nah, tadi syukurlah ternyata tidak ada yang robek, hanya cedera. Lalu dokter juga memeriksa kondisi kaki saya kanan dan kiri. Di klinik di ISMC ini juga bisa lihat melalui alat apakah kaki saya pelantar atau tidak. Tadi sudah dilihat juga, ternyata kondisi kaki sebelah kanan saya ini yang cukup imbalance, jadi agak sedikit pelantar. Tadi dokter Z Boro menyarankan saya menggunakan insole khusus biar kondisi kaki saya itu sambil terapi, jadi kondisi saya jalan bisa pakai insole yang sesuai sehingga nanti pelantar di kaki saya bisa lebih baik atau bisa dinormalkan kembali. Nah, lalu kemudian serangkaian berikutnya setelah diperiksa oleh Dr. Z Boro, saya harus menjalani serangkaian terapi. Tadi di fisioterapis oleh Kakak Dimas. Kakak Dimas memberikan ultrasound gitu ya di kondisi spleen saya di daerah tulang kering ini. Ultrasound itu fungsinya untuk mengurangi peradangan. Karena memang tadi ya celakanya sudah berbulan-bulan spleen masih aja cedera, masih aja radang. Jadi ini ada pembengkakan, ada inflamasi, sehingga itu perlu ditekan dengan ultrasound. Nah, ultrasound ini bagus banget karena mengurangi kondisi peradangan yang saya alami. Jadi ada inflamasi di situ. Nah, lalu kemudian fisioterapis juga memberikan serangkaian gerakan-gerakan yang bisa mengurangi atau itu disebut semacam kondisi untuk mengurangi kondisi saya peradangan, lalu dilatih kembali otot saya agar bisa pelan-pelan menuju mengatasi spleen. Tapi memang nggak bisa langsung, jadi saya harus mengikuti beberapa rangkaian terapi, beberapa sesi di ISMC sampai kemudian saya bisa betul-betul normal lagi dan bisa lari lagi.